kita dalam bidang kesehatan mengobati orang sudah mau mati, lalu kita tanya agamanya apa, ya mati langsung. Nabi SAW membolehkan Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi karena tidak terkait dengan akidah. Membunuh tidak menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Apa makna suami Fatimah namanya Sayyidina Ali. Ali bekerja menimba air, mengambil upah menimba air di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ketika itu dalam keadaan sulit, susah dan genting. Lalu kemudian sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, Sayyidina Ali kerja di rumah orang Yahudi menimba air. Nabi membolehkan selama tidak terkait dengan agama. Menimba air tak ada urusan dengan keyakinan. Jadi adik-adik alumni dari UNAN, kabarnya 30% itu adalah dalam bidang kesehatan. Jadi kalau kita dalam bidang kesehatan mengobati orang sudah mau mati, lalu kita tanya agamanya apa, ya matinya langsung. Menolong. Nabi SAW membolehkan Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi karena tidak terkait dengan akidah. Jadi masalah toleransi ini, sekarang di tengah bangsa kita ini ada orang yang tak dapat membedakan mana toleransi, mana telur asin. Dalam masalah hubungan sosial silakan, tapi kalau sudah dalam masalah koridor yang bernama ritual ibadah, maka itu domennya intern kita, dan dari dulu kita sudah terbiasa dengan itu. Untuk wilayah-wilayah yang penduduknya 50-50 antara muslim dengan tak Islam, seperti di Sumatera Utara misalnya, satu suku sama-sama saudara kita dari suku Batak, itu mereka sudah belum ada pernah konflik antara sesama Batak Islam dengan Batak tak Islam. Kenapa? Karena ada yang lebih kuat persaudaraan, satu marga, satu keluarga, satu suku, kalau sudah sama-sama ikatannya luar biasa. Jadi kalau menikah bagaimana? Ketika acara pernikahan di tempat saudara kita yang tak Islam, itu biasanya dibuat 2 tempat makan. Satu khusus kemah untuk makanan muslim, ada yang tak Islam. Kita sudah tahu itu dari dulu. Makanya ketika kita datang bertamu makan, ya kita makan di tempatnya aja. Oh muslim, kita makan sini. Jangan pula singgah ke sini. Siko, enggak siko sebentar katanya. Enggak, itu haram, enggak kuahnya saya sekete. Enggak bisa. Masalah pernikahan tidak. Setelah kita makan, kita naik, lalu kita ucapkan semoga bahagia sampai ke Pulau Harapan. Doa-doanya yang bersifat umum, yang belum naik ke atas
barakallah lakuma. Itu lahir. Jadi sebenarnya tidak perlu mengajar orang Indonesia tentang toleransi beragama, bersaudara dalam wawasan kebangsaan. Itu sama dengan majaiti beranang. Kita ini bukan agama yang baru, dan kita bersaudara, bertetangga, berkawan ini bukan sesuatu yang baru. Makanya ada yang unik dengan umat Islam ini. Mesir mayoritas Muslim, tapi objek wisatanya piramid. Seandainya umat Islam itu dulu menghantam, menghancurkan, itu Sphinx tidak ada sekarang. Tapi ada yang unik dengan patung-patung di semua negeri Mesir itu. Semua patung-patung itu hidungnya hilang. Termasuk Sphinx hidungnya hilang. Mengapa begitu? Ternyata patung kalau berkurang anggota tubuhnya, maka dia tidak haram lagi. Jadi ibu kalau punya patung di rumah, pulang dari sini, misalnya gajah, hilangkan belalainya. Dia mesti utuh. Mohon maaf Pak Dokter, kalau waktu habis saya kasih tahu aja. Maksud ambo mas bagi tahu itu bahan ambo lah mulai api menipi kok. Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Indonesia Muslim terbesar di dunia, tapi objek wisatanya Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kalaulah dulu Wali Songo, ulama-ulama itu mengajarkan, hancurkan, ratakan dengan tanah. Tidak ada itu. Riau mayoritas Muslim, objek wisatanya Candi Muara Takus, Jambi, mayoritas Muslim, objek wisatanya Muaro Jambi, candi lagi. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menye, tinggal layunya. Minangkabau Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal nggak mau namanya cek. Ambo sekedar mengarahkan saja. Yang ke-12, suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam musafir dalam perjalanan panjang, dia lihat ada seorang sahabat mengambil obor, lalu dia bakar-bakar sarang semut. Dibakarnya sarang semut. Datang Nabi, berang Nabi. Akhirnya Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Apa maknanya? Kalau begitu kita mesti kembangkan judul kita ini, bukan ukhuwah dalam wawasan kebangsaan, ukhuwah dalam wawasan kesemutan. Semut pun mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh menyiksa semut kecuali semut itu mengganggu boleh. Mana dalilnya kalau dia mengganggu? Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun engkau sedang sholat. Allahu Akbar.
nampak kala jengking, bunuh. Jadi dia kalau menggigit awak, inilah dalil bahwa orang sholat itu buka mata. Sekarang banyak anak-anak muda sholat tutup mata. Allah. Iya kalau sholatnya di masjid, kalau di hutan datang anaconda, buka mata lain suara, marok bukan. Jadi Islam ini boleh membunuh, tapi membunuh tidak menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Apa makna membunuh dengan baik? Pukul sekali mati. Jangan karena adik pernah di kos-kosan kena sengat kala jengking, ditangkoknya. Hari Selasa potong japiknya nan kiri, hari Rabu potong nan kanan, hari Kamis potong nan belakang. Aku cek kalau jengking, untuk apa lagi aku hidup guys? Apalah maknanya hidup menderita? Maka kata Nabi, bunuhlah dua yang hitam walaupun kedau sedang sholat. Tapi tolong jangan dikembangkan ini. Maksud dua yang hitam itu adalah ular dan kala jengking. Soalnya ambo pernah sholat, di samping ambo kok orang sholat babunyi handphonenya, diambilnya dimatikan ya handphone. Selesai semuanya bertanya, mengapa matikan? Ada hadisnya. Ada hadis nama uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam walaupun sedang sholat. Handphone nemu hitam sih. Iko pengembang, ha? 5 minit lagi kecil Pak Moderator. Iko pengembangan yang terlalu berlebihan. Ketiga balik, ada seorang sahabat Nabi namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri levelnya tabi'in, paling tinggi Nabi. Orang yang bersua dengan Nabi sahabat, orang yang berjumpa dengan sahabat tabi'in. Salah satu tabi'in ini namanya Imam Hasan Al-Basri. Basri orang Arab, kalau disebut namanya itu langsung nama kota tempat tinggalnya. Al-Basri orang Basrah, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Fadani orang Padang. Ada ulama Mesir, seandainya terbakar semua kitab usul fikih di dunia, yang ada di perpustakaan terbakar semuanya, tapi dia masih hidup seorang ini, lakafa, cukup. Karena kitab usul fikih itu di kepalanya. Namanya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, masih hidup di Mesir. Waktu ambo baca biografinya, Syekh Ali Jum'ah mengambil riwayat hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi.
Syekh Ali Jum'ah mengambil hadis dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ahli sanad di dunia, berasal dari Padang, generasi keempat, lahir dan besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Jabatan terakhir sebagai rektor Darul Ulum, meninggal tahun 1990. Bangga enggak jadi orang Padang? Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minqabau, meninggal tahun 1916. Imam Masjidil Haram. Dulu orang Nusantara kalau datang ke Makkah mendongakkan kepala. Kenapa? Al-Fadani, ahli hadis, Al-Minqabawi, Imam Masjidil Haram. Waktu ambo jadi mahasiswa, pai haji, umrah, naik taksi, ditanya dek super taksi, Indonesia lah, aina Thailand. Manga Ustaz ndak mengaku waktu ditanyanya Indonesia? Sebab beko kalau awak mengaku Indonesia, merah telinga awak. Beko kalau ngaku Indonesia, ayo Indonesia, Siti Rama, murah. Jadi kalau dicari, ado dosa Ustaz Abdul Somad itu, ado sakete, mengaku orang Thailand. Tapi ada zona heran, Thailand kok hitam? Iya, ampunan di posisinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang cerita kita, waktu tak memungkinkan. Insya Allah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan 3 tahun lagi. Ambo kembalikan ke moderator. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.